Tuhan bersabda, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." 2 Tawarik 7 ayat 14. Shalom semuanya. Pernahkah Anda menyadari bahwa Yesus tidak pernah benar-benar mengajarkan para muridnya cara untuk berkhotbah atau cara menafsirkan kitab suci? Namun, Yesus banyak mengajarkan tentang cara berdoa, karena memang itulah yang dibutuhkan oleh setiap kita. Bahwasanya, doa memiliki kuasa hebat yang dapat membuka pintu langit. Ini menggambarkan doa sebagai sarana untuk mengakses berkat Tuhan atas hidup kita. Seperti yang kita tahu, Yesus mengajarkan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Bahwa jika Anda meminta sesuatu, Anda akan mendapatkan. Jika Anda mencari sesuatu, Anda akan menemukan. Jika Anda mengetuk sesuatu yang tertutup, bagi Anda pintu akan dibukakan. Dan semuanya ini dikerjakan melalui doa. Berdoa adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk bisa menerima berkat Tuhan. Yesus marah ketika bait Allah menjadi tempat jualan. Yesus mengecam kemunafikan orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berkata satu kali pun yang negatif tentang berdoa. Malah, Yesus mengajarkan bahwasanya tidak peduli betapa merahnya dosa kita, betapa kurang ajarnya kita, betapa sering jatuh bangunnya kita dalam dosa, Bapa di surga akan selalu datang menyambut kita ketika kita berdoa. Seperti yang Yesus katakan dalam perumpamaan anak yang hilang. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ingatlah selalu, sampai kapanpun bahwa Yesus mengajarkan kalau Tuhan itulah Bapa yang akan selalu menyambut dan menerima kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Melebihi ayah kandung kita di dunia, yang terkadang tanpa sadar telah memberikan kalajengking kepada kita, membuat kita terkadang kecewa. Bapa kita di surga, dalam kesempurnaannya, tidak akan pernah memberikan batu ketika anaknya meminta roti. Tidak akan pernah memberi ular ketika kita meminta ikan. Pola pikir bahwa Tuhan adalah Bapa sangat penting kita miliki, karena hal ini akan menumbuhkan iman kepercayaan kita. Di mana iman adalah salah satu bahan bakar penting agar doa kita bisa menjadi berkuasa untuk mengubah segala sesuatu. Seperti yang Yesus katakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Dari ayat ini, kita harus memahami bahwa Tuhan ingin setiap dari kita mau berdoa, dan kita akan mendapatkan apa yang kita doakan. Sungguh luar biasa. Namun seperti yang kita ketahui, ada iblis yang tidak suka manusia berdoa. Maka iblis dengan 1001 cara akan berusaha membuat kita lupa akan ajaran-ajaran Yesus tentang doa, sehingga membuat kita menjadi malas, merasa bahwa sudah berdoa namun tidak kunjung terkabul, bahkan lupa bahwa kita mempunyai alat dahsyat pembuka pintu langit, yaitu doa. Maka berikut adalah 3 ajaran firman Tuhan mengenai doa dari Alkitab yang seringkali iblis berusaha membuat kita lupa. 1. Berserah total. Ibrani 5 ayat 7 tertulis, "Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan." Yesus adalah contoh sempurna untuk kita teladani. Ketika Yesus berkata dalam doanya, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Kita dapat memahami bahwa berserah total adalah hal yang harus kita lakukan saat berdoa. Seperti bunyi dalam doa Bapa kami, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Tetapi
Bukankah apa yang kita imani itu yang akan kita dapatkan? Ketahuilah bahwa pikiran manusia itu tidak sempurna. Apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik bagi kita. Ingatlah selalu ayat Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Pikiran Tuhan adalah sempurna. Dia akan melindungi kita dari keinginan yang salah. Bayangkan seorang ayah yang menolak keinginan anaknya yang memohon untuk dibelikan ular. Tuhan akan memberikan kita versi terbaik dari permintaan kita, jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Maka berserah total adalah sikap terbaik yang dapat kita ambil waktu berdoa. 2. Memiliki niat yang benar. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saat berdoa, ingatlah selalu bahwa Tuhan menyelidiki hati dan batin kita. Tuhan akan melihat bagian mengapa kita menginginkan permintaan itu dikabulkan. Seperti seorang ayah yang ingin mengetahui alasan ketika anaknya sedang meminta sesuatu. Jika kita tidak memiliki niat yang benar, maka permintaan kita akan ditolak Tuhan. Sebaliknya, jika kita memiliki niat yang benar, maka permintaan kita akan dikabulkan. Ini ditegaskan lagi dalam Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Maka sekarang, apa sesungguhnya niat yang benar di hadapan Tuhan itu? Jawabnya adalah di Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi ingatlah selalu, sampai kapanpun, bahwa niat berdoa yang benar adalah supaya jawaban dari apa yang kita doakan itu dapat memuliakan nama Yesus. Agar Bapa dapat dipermuliakan di dalam anak dari setiap jawaban dari apa yang kita doakan. Terlebih lagi, jika kita selalu memiliki niat ini dalam setiap hal yang kita kerjakan, maka hidup kita akan terus naik, bukan turun. Kehidupan yang benar itu adalah ketika kita selalu mempunyai niat agar semua orang dapat mengetahui bahwa Tuhan itu baik dan mengundang semua orang agar mau mendekat. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jika Anda berdoa dalam nama Yesus dan niat Anda ketika meminta sesuatu adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka semua janji Tuhan dalam Alkitab dapat kita terima. Amin. 3. Mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Markus 11 ayat 25 tertulis, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mengampuni adalah hal wajib untuk kita lakukan agar doa kita bisa berhasil. Iblis seringkali membuat kita lupa bahwa kita belum mengampuni sehingga doa kita menjadi terhalang. Maka sebelum berdoa, penting sekali untuk berkonsentrasi dalam mencari apakah masih ada orang yang belum kita ampuni kesalahannya. Terkadang iblis dengan lihainya membuat kita melupakan kemarahan tersembunyi itu, membuat akhirnya menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Mengampuni itu bukan perasaan, melainkan tindakan. Ini bukan melupakan, tetapi menghapuskan. Kesalahan itu seperti hutang, maka mengampuni adalah menghapuskan utang tersebut. Jika ada orang yang meminjam uang 10.000 kepada Anda dan tidak mau membayar, mungkin Anda bisa lupa bahwa dia pernah meminjam. Tetapi faktanya, hutang tersebut tetaplah ada. Mengampuni adalah ketika Anda dengan sadar memutuskan untuk menganggap lunas hutang tersebut dan tidak akan menagihnya lagi sampai kapanpun. Meskipun rasa sakit itu tetap ada, yang terpenting adalah Anda sudah mengampuni, bukan sekedar melupakan. Tuhan mau kita mengampuni. Ingatlah selalu bahwa segala hutang kita sudah dianggap lunas oleh Tuhan lewat darah Yesus, dan rasa sakit yang masih Anda rasakan menjadi nilai lebih di mata Tuhan. Demikianlah kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita agar doa kita tidak terhalang.
Jadi sekali lagi, sebelum berdoa, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa hati kita telah mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Lawan tipu daya iblis dalam nama Yesus agar iblis kabur, sehingga Anda bisa jelas mengingat-ingat siapa dan apa yang belum Anda ampuni. Selidiki secara menyeluruh, agar hati Anda bersih dari segala dendam, hingga akhirnya membuat doa Anda tidak lagi terhalang. Amin. Demikianlah 3 aspek yang harus selalu Anda ingat ketika berdoa, di mana kita harus berserah total, memiliki niat yang benar, yaitu memuliakan Tuhan dan mengampuni. Namun seringkali kita bisa menjadi goyah ketika iblis sedang menyerang lewat segala permasalahan bertubi-tubi yang menguji iman. Maka dari itu, Yesus yang memahami segala kelemahan kita, memberikan suatu cara agar kita dapat menjadi kuat dalam menghadapi segala tantangan hidup. Waktu malam sebelum penyalibannya, Yesus berdoa bagi kita. Bahkan sekarang di surga selama sudah 2000 tahun lebih berlalu, Yesus pun di surga masih berdoa syafaat bagi kita. Yesus berdoa agar kita bisa memahami kehendak Bapa atas hidup kita masing-masing. Karena jika kita bisa menyesuaikan hidup kita dengan rencana Tuhan, maka hidup kita dipastikan akan terus melaju ke atas, naik tinggi hingga ke gunung. Memberitahukan apa kehendak Tuhan secara spesifik kepada orang lain memang hal yang mustahil karena tak terselami pekerjaan Tuhan itu. Tetapi Yesus ingin kita memahami secara pribadi apa kehendak Tuhan atas hidup kita, karena rencana Tuhan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Tuhan Yesus telah memberikan kita 2 hal sebagai modal dalam pencarian kita terhadap kehendak Tuhan, yaitu Roh Kudus dan Alkitab. Roh Tuhan dan firman Tuhan selalu bekerja sama untuk memberdayakan hidup kita. Maka, agar kita bisa membedakan suara Roh Kudus, kita harus mengetahui apa yang dikatakan Alkitab. Demikian juga, kalau kita ingin memahami isi Alkitab secara nyata, kita harus mendengarkan suara bimbingan Roh Kudus. Jadi, agar kita bisa memahami apa kehendak Tuhan atas hidup kita secara pribadi dan bisa menyelaraskan hidup kita terhadap kehendaknya melalui doa, kita harus terus-menerus mendengar suara Roh Kudus dan membaca Alkitab. Memahami kuasa bimbingan Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 tertulis, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus telah ada dalam hati kita. Sesuai dengan janji Yesus, Roh Kudus hadir dalam hidup kita untuk memberi kita bimbingan setiap hari, setiap waktu, di mana membuat kita bisa menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Roh Kudus akan membantu di area kita yang lemah. Misalkan kita kurang kreatif, tetapi kita lebih jago dalam menerapkan aturan, maka Roh Kudus akan membantu kita agar bisa kreatif. Atau misalkan kita lemah ketika harus berolahraga atau melakukan hal fisik, tetapi kita lebih jago dalam bernubuat, maka Roh Kudus akan membantu kita agar bisa lebih lincah dan tidak gugup bila bertemu orang. Bahkan Roh Kudus akan membantu kita ketika kita tidak tahu lagi apa yang harus kita doakan, dengan menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan kepada Tuhan. Sungguh dahsyat, akan tetapi akan menjadi percuma bila kita tidak dapat membedakan mana suara setan, mana suara Roh Kudus, karena setan pun dapat menyamar sebagai terang. Maka dari itu, kita harus sering membaca Alkitab. Selain agar kita bisa lebih peka dengan suara Roh Kudus, kita juga akan dapat menggunakan kuasa perkataan firman Tuhan. Mazmur 33 ayat 6 tertulis, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis. Setiap kata yang ada, dari awal hingga akhir, ditulis oleh Tuhan sendiri melalui para penulis yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan berkata, jika Tuhan sudah berkehendak, maka semuanya jadi. Untuk mengetahui kehendak Tuhan secara umum, maka kita dapat menemukannya dalam Alkitab. Dan sesungguhnya, di dalam Alkitab itu, berisi banyak sekali janji Tuhan yang sangat berharga dan sangat besar untuk kita. Maka ketika Yesus mengajarkan kepada kita berdoa dengan berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, Anda dapat berdoa sambil mengucapkan janji-janji Tuhan yang Anda harapkan segera terjadi. Jika Tuhan berjanji bahwa bunga bakung dipelihara,
Anda bisa berkata agar Tuhan selalu memelihara Anda. Tuhan tidak pernah berjanji akan sesuatu yang bukan kehendaknya. Manusia bisa berjanji bohong. Misal berkata, aku berjanji akan menjadi lebih baik, tapi izinkan saya bermain dahulu. Padahal itu bukan kehendak Dia. Akan tetapi, janji Tuhan itu pasti sesuai dengan kehendaknya. Maka dalam setiap doa kita, ucapkanlah kalimat seperti, ya Tuhan, bukankah Engkau sudah berjanji? Atau, Tuhan, janjimu berkata bahwa, yang pada intinya, kita memperkatakan janji Tuhan yang ingin kita raih. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Daud disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Jawabannya adalah Daud melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hidupnya. Tetapi bukankah kita lihat Daud telah melakukan dosa besar, tetapi mengapa Tuhan masih berkenan? Jawabannya adalah Daud selalu melakukan kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan salah satu ucapan syukur Daud. 1 Tawarik 17 ayat 23. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Ternyata Daud memperkatakan bahkan meminta terus janji-janji Tuhan. Walaupun Daud sempat jatuh dalam dosa mengerikan, tetapi Daud tetap percaya terhadap kehendak Tuhan. Dan ini bisa kita contoh. Dalam setiap doa kita, teruslah memperkatakan janji-janji Tuhan. Teruslah meminta agar janji-janji itu segera terjadi dalam hidup kita. Dan teruslah percaya kepada Tuhan. Hanya itu yang Tuhan harapkan terhadap kita. Percaya. Haleluya. Amin. Demikianlah video kali ini. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.